Halo semuanya, ketemu lagi sama gua Duan. Ya, udah cukup lumayan lama gua belum upload konten video baru. Dan kali ini gua datang dengan konten yang sama seperti konten-konten gua sebelumnya, yaitu konten rakit PC. Jadi beberapa minggu yang lalu gue itu mencoba mencari beberapa part-part PC yang bisa gue beli dengan harga yang cukup lumayan miring. Dan hasilnya gue menemukan beberapa part yang emang menurut gue part-part yang gue dapet ini itu cukup lumayan rekomen. Sebelum gue lanjut ke inti dari video ini, gue bakalan ngasih disclaimer dulu ke kalian kalau part-part yang gue dapet ini itu semuanya barang second, barang hasil pencarian di marketplace Facebook. Dan nanti di akhir video gue bakalan kasih dua list harga, jadi dari harga yang emang gue dapet dan harga yang kedua itu adalah harga pasaran yang bisa kalian dapatkan di toko online kesayangan kalian. Jadi nggak usah banyak basa-basi, langsung aja gue bakalan bahas dari si prosesornya dulu. Untuk prosesor di sini gue menggunakan prosesor quad-core dari Intel, yaitu Intel Core 2 Quad Q8400. Mempunyai 4 buah core dan 4 buah thread yang membuat prosesor ini tuh sangat-sangat kencang pada zamannya. Dan untuk speed dari prosesor ini itu di angka 2,66 MHz, yang pastinya itu masih bisa di overclock. Cuman karena motherboard yang gua pakai itu belum mendukung fitur overclock, jadi di sini gua bakalan jalanin speed default bawaan si prosesornya aja. Kemudian untuk motherboardnya di sini gua menggunakan motherboard dari Asus, chipset G41 soket LGA 775. Untuk motherboard seri G41 itu mungkin menurut gue itu adalah versi upgrade-nya dari chipset G31, karena menurut gue nggak terlalu ada perbedaan yang cukup lumayan jauh. Ya mungkin ada beberapa perubahan yang emang cukup lumayan, impact-nya cukup lumayan besar. Itu ada di bagian RAM yang udah DDR3, dan untuk speed-nya juga mendukung speed yang lebih kenceng daripada DDR2. Mungkin itu doang kali ya untuk kelebihan chipset G41 dibanding G31. Cuman karena di sini gua menggunakan prosesor quad core yang dia mempunyai 4 buah core, jadi chipset G41 ini adalah salah satu chipset yang menurut gua itu chipset standar untuk si prosesor 4 core. Kemudian untuk RAM-nya di sini gua menggunakan RAM 2x2 DDR3 dengan speed 1333 MHz. Untuk RAM sendiri di sini gua jalanin speednya itu di default aja, karena untungnya si prosesor ini tuh udah mendukung kecepatan RAM di 133 MHz. Jadi nggak terlalu mubazir, karena ada beberapa prosesor di bagian speed RAM-nya itu di limit sekian persen gitu. Karena si RAM-nya ini tuh speednya udah 133 MHz dan prosesornya juga udah mendukung dengan speed yang sama. Jadi ini adalah salah satu kombinasi yang pas menurut gua. Dan kalau kalian pengen menggunakan RAM yang lebih tinggi, kalian bisa tambahin RAM 4x2 GB. Jadi totalnya itu ada 8 GB. Dan untuk storage-nya di sini gue menggunakan harddisk dari Seagate yang kapasitasnya itu 500 GB. Untuk speednya sendiri itu udah di 7200 RPM, jadi ya nggak lemot-lemot banget lah. Kemudian untuk VGA-nya di sini gue menggunakan VGA dari AMD, yaitu AMD Radeon AX 3650. Kenapa gue pakai VGA ini? Ya karena gue dapetnya VGA ini. Kemudian yang terakhir untuk casing dan power supply, di sini ada casing standar dari PowerLogic dan ada power supply bawaan casing dari Cube Gaming yang kapasitasnya 500 watt. Untuk power supply bawaan casing itu nggak pure ya, jadi ini mungkin ada sedikit info ke kalian. Kalau power supply bawaan casing itu biasanya setahu gua itu untuk daya pure-nya itu di kisaran angka 150 sampai 250 watt. Cuman karena di sini gua menggunakan prosesor dan VGA yang nggak terlalu memakan banyak daya, jadi menurut gua power supply bawaan casing ini masih ya aman-aman aja lah. Ya itu dia tadi beberapa komponen yang udah gue sebutin ke kalian. Jujur aja gue cukup lumayan bingung ini komputer itu emang cocoknya itu untuk kalangan yang seperti apa. Karena kalau misalkan gue pakai ini komputer untuk dipakai game berat, itu jelas nggak akan mungkin. Karena VGA-nya sendiri itu VRAM-nya masih 512 MB dan itu belum DDR3. Untuk main game point blank, PES, GTA San Andreas mungkin ini PC masih kuat banget. Dan di sini gue coba jalanin beberapa tes untuk skor Cinebench R15. Gue shred test selama 5 kali berturut-turut. Untuk pengetesan pertama skor Cinebench R15 itu ada di 268 CB. Dan untuk skor kedua itu CPU-nya itu naik dari 268 ke 271. Dan untuk tes ketiga sampai tes kelima itu stabil di angka 274.
Dan untuk pengetesan ini gua menggunakan CPU cooling bawaan dari Intel yang menurut gua ini performanya cukup lumayan mengejutkan gitu. Karena dalam 5 kali tes berturut-turut untuk suhu temperatur si prosesor ini tuh nggak lebih dari 60 derajat gitu, alias stabil di angka 50 derajat. Dan karena gua dapat si prosesor ini tuh satu paket dengan fan coolingnya, jadi menurut gua mungkin ini udah cocok gitu antara si prosesor dan si fan coolingnya. Dan buat kalian yang nanya tentang ini PC mungkin bisa dipakai untuk main game apa aja, jadi di sini gua ada tes beberapa game yang emang lagi sering gua mainin sekarang. Jadi untuk game Point Blank itu cukup lumayan lancar di 30 sampai 40 fps. Kemudian ada game PES 2013 itu di settingan medium, masih menyentuh angka 24 sampai 30 fps. Tapi kalau kalian pengen lebih smooth lagi mainnya itu gua saranin untuk pakai di resolusi low. Nah, itu dia tadi sedikit tes benchmark yang gue lakuin pada komputer yang satu ini. Berikut adalah list harga pembelian yang bisa kalian dapatkan di toko online. Nah, oke, mungkin segitu dulu aja dari video gue kali ini. Jadi gimana menurut kalian? Apakah PC dengan prosesor quad-core yang TDP-nya cukup lumayan tinggi di angka 95 watt dan ditambah lagi VGA card dari AMD? Menurut gue ini antara prosesor dan VGA ini cukup lumayan bottleneck, karena untuk prosesor quad-core dari Intel itu yang gue rekomendasiin itu kalian menggunakan VGA card. Kalau dari Nvidia itu ada GTX 650 atau Lord Castlevania 750 Ti, dan kalau dari AMD mungkin ada R7 240. Ya oke teman-teman, mungkin segitu dulu aja dari video gua kali ini. Jadi gimana pendapat kalian tentang prosesor quad-core ini yang TDP-nya sangat lumayan tinggi ya menurut gua di angka 95 watt? Dan untuk dipakai tahun sekarang sampai tahun yang akan datang itu apakah prosesor ini itu masih cukup lumayan worth it untuk dibeli? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Segitu aja yang bisa gue sampaikan ke kalian. Terima kasih buat kalian yang udah menonton videonya dari awal sampai akhir. Sekian dari gue dan terima kasih.